Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 manajemen strategik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan apa itu manajemen strategik. Di sini saya ditemani oleh 3 orang teman saya. Ini sendiri. Di sini saya ada Iwan, ada Fitriani dan juga Mbak Karina Putri. Langsung saja untuk pemaparan materi pertama akan saya bacakan sendiri. Dimulai dari definisi. Definisi manajemen strategis. Manajemen strategis adalah suatu pendekatan terencana dan terpadu dalam mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini melibatkan proses analisis, perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk memastikan keselarasan antara tujuan organisasi dan lingkungan lainnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen strategis. Yang pertama itu mencakup seluruh organisasi. Hal ini berarti setiap bagian dari organisasi dari tingkat puncak hingga tingkat operasional terlibat dalam proses manajemen strategis. Lalu, dua itu berfokus pada tujuan jangka panjang. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan tidak hanya bertujuan untuk keberhasilan sesaat, melainkan juga untuk memastikan dan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang organisasi. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu yang terakhir, menyelaraskan sumber daya dengan lingkungan eksternal seperti faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum atau PESTEL. Selaras dengan itu, strategi dirancang untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dari lingkungan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya berikan ke Fitriani. Silakan Fitriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tahapan-tahapan manajemen strategi. Di sini ada analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, pengenalan PASTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum. Analisis PASTEL merupakan metode untuk memahami dampak faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum terhadap organisasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan eksternal. Yang kedua, analisis industri. Dengan model 5 kekuatan Porter, model ini yang dikembangkan oleh Michael Porter membantu dalam memahami daya tarik dan integritas persaingan dalam suatu industri. 5 kekuatan tersebut melibatkan kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, ancaman produk atau jasa pengganti, ancaman dari pesaing baru, dan tingkat rivalitas antar pesaing. Berikutnya ada analisis internal organisasi. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi sumber daya, yang dimana langkah ini melibatkan penilaian terhadap semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, termasuk keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta aset lainnya. Ini membantu dalam memahami kekuatan dan memahami internal organisasi. Yang kedua ada analisis SWOT atau yang bisa dibilang Strength, Weakness, Opportunities, serta Threats. SWOT adalah analisis komprehensif yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Keempat aspek ini bersama-sama membentuk landasan bagi perumusan strategi. Berikutnya itu ada perumusan strategi, yang dimana pertama menetapkan visi, misi, dan nilai organisasi. Menetapkan visi, misi, dan nilai organisasi membantu menciptakan arah yang jelas. Visi memberikan gambaran jangka panjang, sedangkan misi menggambarkan tujuan utama organisasi, dan nilai memberikan panduan etika serta budaya. Yang kedua, menyusun rencana strategi. Perumusan rencana strategi melibatkan penyusunan rencana yang rinci untuk mencapai tujuan organisasi. Ini dapat mencakup penetapan tujuan jangka pendek serta jangka panjang,
atau alokasi sumber daya dan penentuan langkah-langkah taktis. Berikutnya ada implementasi strategi. Yang pertama, membangun struktur organisasi yang mendukung. Struktur organisasi yang mendukung strategi adalah kunci untuk mengintegritaskan perubahan dan inisiatif strategis ke dalam seluruh organisasi. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang dimana melibatkan melokasikan sumber daya serta efektif untuk mendukung pelaksanaan strategi termasuk anggaran, tenaga kerja, serta teknologi. Di sini juga dijelaskan evaluasi dan pengendalian. 1. Mengukur kinerja dengan KIP atau Key Performance Indicators. Menentukan dan memantau KPI membantu organisasi dalam mengukur sejauh mana strategi mencapai tujuan. KPI dapat melibatkan aspek finansial dan non-finansial. Yang kedua, melakukan koreksi dan penyesuaian. Evaluasi strategi secara berkala memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal sehingga dapat melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Baik, berikutnya bab 3 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Kak Moderator. Saya lanjutkan yaitu bab 3 mengenai strategi manajemen strategis. Strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi yaitu fokus ke beberapa hal. Yang pertama, fokus pada keunikan produk atau layanan. Ya, strategi diferensiasi melibatkan pengembangan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing. Yang mana fokus pada keunggulan khusus, ya, ini dapat memberikan kelebihan kompetitif, menggairahkan minat pelanggan dan meningkatkan brand recognition. Yang kedua yaitu terfokus kepada menciptakan nilai tambah, gitu ya. Dengan menciptakan nilai tambah dalam produk atau layanan, organisasi dapat menarik pelanggan dengan menawarkan fitur atau kualitas yang lebih baik. Ini dapat melibatkan inovasi, desain yang menarik, atau fitur tambahan yang membedakan produk dari pesaing. Bagian selanjutnya yaitu strategi biaya rendah, ya. Yang pertama fokus kepada efisiensi operasional, yang mana strategi biaya rendah melibatkan penekanan pada efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan operasional secara keseluruhan. Proses yang mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok yang efisien dan mengendalikan biaya merupakan elemen kunci dalam strategi ini. Yang kedua yaitu terfokus kepada penekanan pada penghematan biaya. Dalam strategi biaya rendah, organisasi berfokus pada mengurangi biaya produksi, distribusi, dan administrasi. Ini dapat mencakup negosiasi harga dengan pemasok, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, dan strategi pengelolaan biaya yang ketat. Selanjutnya, inovasi strategis. Nah, inovasi strategis sendiri di sini terfokus kepada dua hal, ya. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan baru. Maksudnya, inovasi strategis melibatkan pengembangan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar atau menciptakan pasar baru. Proses riset dan pengembangan yang kuat serta pemahaman yang mendalam tentang tren pasar diperlukan dalam strategi ini. Yang kedua, fokus kepada peningkatan proses bisnis. Selain inovasi produk, peningkatan proses bisnis juga merupakan bagian penting dari strategi inovasi. Mengidentifikasi dan menerapkan perubahan dalam proses operasional dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kemitraan dan aliansi. Ya, dari kemitraan dan aliansi ini ada dua. Yang pertama, kolaborasi dengan pihak eksternal, yang mana kemitraan dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti ya mitra bisnis, pemasok, atau lembaga riset dapat memperluas jangkauan dan sumber daya organisasi. Melibatkan diri dalam ekosistem bisnis yang kuat dapat membantu menciptakan sinergi dan memaksimalkan potensi pertumbuhan. Yang kedua, membangun jaringan dan kemitraan. Membangun jaringan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan yang relevan dapat memberikan akses tambahan terhadap sumber daya, pengetahuan, dan peluang. Aliansi strategis dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari kemitraan strategis hingga keanggotaan dalam kelompok industri. Baik, yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Di sini saya Karina.
akan menyampaikan bab 4, yaitu kesimpulan dari semua materi yang sudah dipaparkan, mana tadi kita sudah membahas banyak mengenai pengertian manajemen strategis, lalu ruang lingkup manajemen strategis, lalu tahapan-tahapan dalam manajemen strategis, ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal, lalu perumusan strategi, implementasinya dalam organisasi, lalu pengendaliannya, kemudian lanjut ke strategi manajemen strategis, lalu tahapan-tahapan atau diferensiasi dalam manajemen strategis, bagaimana caranya supaya terciptanya sebuah perusahaan yang baik, dan bagaimana cara mencapai goals. Jadi di sini ada ya semua kemitraan anak aliansi, membangun jaringan dan lain-lain. Baik, kesimpulan dari semua materinya adalah manajemen strategi sebagai filosofi pengelolaan holistik yang melibatkan seluruh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ditekankan. Jadi maksudnya manajemen strategis ini sebuah filosofi yang berkesinambungan untuk mencapai goals ya, atau mencapai tujuan jangka panjang sebuah perusahaan. Selain itu, tahapan-tahapan analisis dan perumusan strategi dianggap sebagai dasar yang kokoh untuk langkah-langkah implementasi dan evaluasi. Jadi, manajemen strategis ini pun sangat dibutuhkan untuk implementasi juga evaluasi dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan itu untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, penyelarasan sumber daya dengan lingkungan eksternal melalui pemahaman PESTEL dan model 5 kekuatan Porter juga ditekankan dalam presentasi. Jadi dalam presentasi ini kita juga memahami tadi kan dipaparkan mengenai PESTEL dan model 5 kekuatan Porter untuk di dalam ruang lingkup eksternal. Kemudian berbagai strategi seperti diferensiasi, biaya rendah, inovasi, dan kemitraan dibahas dengan tujuan membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi, semua manajemen strategis ini tujuannya untuk mencapai keunggulan yang dapat berkompetitif yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi diharapkan dengan kita mengimplementasikan berbagai macam manajemen strategis bisa mendapatkan lingkungan bisnis yang dinamis. Lalu dengan memadukan strategi ini secara bijaksana diharapkan dapat membantu organisasi mengembangkan rencana strategis yang adaptif dan sukses dalam mencapai tujuan jangka panjang mereka. Jadi kesimpulannya dari semua pembahasan yang diberikan, implementasi pada manajemen strategi selalu hal-hal mengenai lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi sebuah perusahaan itu dapat ditanggulangi dengan adanya sebuah organisasi yang menjalankan manajemen strategis di dalamnya dengan tujuan menciptakan suasana bisnis yang dinamis dan tercapainya tujuan jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa kami ulas, kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.